Teman-teman, hari ini saya ditugaskan oleh Mbah Kendil untuk merlas rongko keris. Kita akan meminta kuncinya sama Mbah Kendil. Mbah, saya mau minta kunci, katanya tadi kan jenengan menugaskan saya untuk merlas rongko pusaka jenengan. Makasih Mbah. Ya. Ambil yang dulu, Mbak. Oh iya Mbah. Niki nggih yang ngombyang. Kalau ini seumur-umur saya masih pertama kali ini Mbah melihat pusaka sebesar dan sepanjang ini. Ya, permasalahannya kan memang kerisnya besar, Pak. Ada 40 cm lebih, hampir setengah meter. Nggih. Ini kan keris lama, keris tua, Mbak. Nggih. Ini dulu, Mbak. Ini aja. Ini Mbah masih ada satu. Nggih. Ini memang keris yang kita dapatkan bentuknya wilan, maka kita membuatkan rongko agar enggak cepat rusak gitu. Nggih. Ya untung saya sedikit banyak bisa bikin rongko. Coba ini aja, Mbak. Nggih. Di kelas itu, Pak. Oh nggih Mbah. Yang bagian sini, ini yang belum. Nggih. Ini kenapa Mbah ini untuk gagang atau garanya ini kok ada bentuknya orang gitu? Ya karena garan ini dipakai untuk keris umpiang, Mbak. Nggih. Jadi dicocokkan dengan tamurnya atau simbolnya. Ini kan unik nonton Mbah. Ya, ya sekedar sebagai apa ya, seni kira aja, Mbak. Nggih. Agar ada nilai-nilai yang lain daripada yang lain. Di samping itu juga sebagai kesamaan daripada nama kerisnya. Nggih. Itu yang kita pakai itu kan keris umpiang. Kalau omyang itu pasti ada ukirnya, seperti di kerisnya itu kan seperti ada orangnya Mbah. Ya anak kecil, Mbak. Nggih. Umpiang itu simbolnya anak kecil yang apa itu duduknya bertolak belakang, ada yang satu dan ada yang dua. Ini enggak mesti, kadang-kadang umpiang ada yang satu anak, ada yang dua anak. Nggih. Kita hal seperti ini membuang-buang waktu karena tapi juga repot, tapi kita bangga sekali karena keris ini membuat kegiatan yang sangat horor sekali, Mbak. Iya. Bahkan jenengan saja Mbah nggih, yang sudah mengajak saya ke tempat-tempat angker, ke kuburan, ke makam-makam dan lain sebagainya, dan bahkan seperti pusaka-pusaka ini kan jenengan sudah mengenal atau bermain pusaka sejak dulu kala. Tapi dengan datangnya keris ini juga membuat genjatan yang membuat saya bingung juga, Mbak. Ya, saya sejak kecil memang senang kepada keris. Bukan merupakan kita koleksi atau koleksi keris, kita ya kadang diberi orang, kadang ada orang yang kerisnya banyak, mereka nggak nyaman, justru rumah tangganya malah kacau balau, kadang sakit, kadang ada yang sering meninggal, satu keluarga habis, kemudian keris-kerisnya diberikan pada saya. Ya. Saya mendapatkan keris itu hampir rata-rata pemberian orang, Mbak. Seperti hanya omyang ini kan dua pemberian sama sekali kita tidak beli. Tapi sayang sekali kemarin kita hingga kena efek samping, hingga satu malam kita kesakitan karena mata kita seperti diberi seperti bubuan besi atau bubuan kaca atau beli. Hingga kita tidak bisa tidak bisa nyantai, kita terus mengeluarkan air mata yang mana sangat sakit sekali. Ketika saya teringat, oh ya saya baru menerima kesulitan dari orang lain, dan 3 malam saya menuju ke tempat keris ke belakang, di tampak belakang, kemudian keris saya raba dan saya kunci bersama kita juga
minta maaf apabila ada kesalahan. Ketika itu langsung sedikit demi sedikit mata saya mulai nyaman, Mbak. Nggih. Kita bayangkan mata itu apabila kena debu saja sakitnya bukan main. Nggih, terus Mbak. Betapa apabila kena serbuk kaca dan serbuk besi yang ada di mata seperti penuh sekali, jelas kita kesakitan dan air mata hingga pakai handuk saja, handuk 3 saja sudah basah semua. Nggih. Nah, Itu kalau pandangan jenengan itu apakah dia niatnya itu mengganggu atau gimana Mbak itu Mbak? ya eksistensi mereka, mungkin mereka melakukan kepada kita akan tahu tentang hal seperti ini, mungkin mereka menunjukkan kesaksiannya mungkin. Nggih. Yang menjadi aneh itu kalau saya katakan itu keris ini tidak ada yoninya, bisa saja saya mengatakan seperti itu. Makanya saya biarkan saja di belakang, tidak saya hiraukan. Ternyata mereka juga marah. Terus tanda buktinya setelah mata saya sembuh, malamnya kita diberikan tayub. Nggih. Ada anak kecil yang dibawa oleh sosok seorang laki-laki yang sudah meninggal. Bayi itu terlunta-lunta kelaparan, mangap-mangap itu Mbak, minta diberi makan. Nggih. Terus saya kasih soto 1 mangkok. Kemudian muncul lagi anak kecil lagi juga, mereka juga kelaparan juga. Nggih. Hingga pada saat tayur itu ya genap 2 Mbak anaknya. Nggih, sama seperti yang ada di kerisnya Ya, itu nggih. diberikan 2, kemudian datangnya di tayur di Inten itu juga pertama 1, tambah lagi 1. Dan Nggih. sekitar umur 3 tahunan Mbak. Nggih, masih kecil berarti Mbak. Masih kecil sekali, tapi wajahnya pucat. Wajahnya anak itu enggak seperti anak-anak biasa, itu pucat itu. Apa nggih gundul ngoten? Iya, gundul. Itu Gundul. apa sosok tuyul ngoten atau gimana Mbak? Pada saat tayur, pada saat kita bermimpi, kita tidak memikirkan yang tidak memikirkan sosok keris. Nggih. Kita hanya ada anak kecil minta makan, dan perasaan saya saat di kerumunan di pasar itu, kemudian saya ambilkan soto 1 mangkok. Anak itu juga senang sekali dan makan. Terus tiba-tiba ada temannya datang lagi, anak kecil lagi. Nggih. Mereka juga saya kasih soto, dan kedua anak itu juga makan soto. Apakah ini yang dinamakan bahwa sosok seperti itu juga butuh makan? Nggih. Karena kita tahu bahwa sosok-sosok bentuk astra atau sosok-sosok bentuk-bentuk siluman atau sosok-sosok bentuk jin iblis dan sebagainya itu kan tidak makan benda Mbak. Nggih. Sehingga yang dimakan bentuk sosok-sosok makhluk halus itu setahu saya hanya gondo dan rasa. Gondo adalah bau, rasa adalah rasa yang ada di makanan apapun bentuknya. Jadi sosok-sosok bentuk makhluk halus mereka tidak bisa berak karena yang dimakan saja hanya rasa. Nggih. Yang dimakan hanya bentuk-bentuk rasa dan bentuk-bentuk bau Mbak. Nggih. Seperti bau wangi, bau busuk, bau anyir, itu bau kopi, kemudian bau kembang, bau menyan. Mereka memang senang yang dimakan seperti itu, dan rasa seperti misalkan ada orang yang jual soto, jual bakso dan sebagainya, bangsa seperti itu mereka juga senang. Nggih. Senang hingga ke situ gitu. Seperti itu Mbak. Nggih. Hingga apabila di dalam tayub impian itu mereka minta makan, ya secara kasat-mata, secara kita melihat itu mereka makan soto, tapi sebenarnya yang dimakan bukan sotonya, Nggih. tapi yang dimakan adalah rasanya soto. Nggih. Seperti itu. Makanya bangsa astral, bangsa siluman, bangsa makhluk itu tidak bisa kencing, dan tidak bisa mengeluarkan kotoran. Terus pertanyaannya, ada juga orang yang lewat di tempat keramat, misalkan di pohon bambu, benar ada sosok genderuwo yang kencing. Nggih. Bagaimana itu genderuwo kok bisa kencing? Nah, itu hanya merupakan sulapan saja atau nyelamur saja agar orang itu takut kepada eksistensinya genderuwo, yang mana genderuwo itu merupakan cairan atau air kencing. Nggih. Bangsa seperti itu memang pintar sekali untuk nyelamur Mbak. Apakah Mbak. mereka mengambil kencing orang lain? Apakah mereka mengambil air kemudian diberi bau-bau sebagai kencing? Jika bangsa seperti itu memang pintar menyulap baik pawujudan, warna, atau menyulap dalam bentuk bau dan sebagainya. Nggih. Kalau satu contoh, misalkan genderuwo itu sering sekali membuatkan eksistensi yang berbentuk bau, misalkan mentang, tilo godok dan sebagainya.